teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kania Widastuti dari kelas 63306, nomor induk mahasiswa 632000334. Oke teman-teman, di video sebelumnya atau video yang kedua, itu saya sudah mengulas tentang materi nilai waktu dari uang. Nah, di video kali ini, saya akan mengulas atau membahas tentang konsep penilaian surat berharga yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh dosen saya yang terhormat, yaitu Bapak Brian Givan. Oke teman-teman, langsung aja ya kita ke pembahasan. Selamat menonton. Oke teman-teman, langsung aja ya kita ke pembahasan. Kalian pasti pernah dengar apa itu surat berharga. Surat berharga adalah sebuah dokumen yang diterbitkan oleh penerbitnya sebagai suatu pemenuhan prestasi berupa pembayaran sejumlah uang yang berfungsi untuk sebagai alat pembayaran kepada pihak-pihak yang memegang surat tersebut. Oke teman-teman, surat berharga juga mempunyai dasar hukum nih, yaitu terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang menyatakan bahwa surat berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, obligasi, saham, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit dalam bentuk yang selalu diperdagangkan di dalam pasar uang atau pasar modal. Oke, selanjutnya yaitu macam-macam surat berharga, yaitu diantaranya ada wesel, cek, surat sanggup, kwitansi, obligasi, bilet giro, commercial paper, surat utang negara, dan surat sekuritas. Oke, selanjutnya yaitu investasi. Investasi merupakan komitmen penempatan dana pada periode waktu tertentu untuk mencapai tingkat imbal yang diinginkan. Penilaian adalah suatu proses penentuan harga sekuritas atau aktiva modal. Penilaian terhadap surat berharga itu sangat penting ya teman-teman, karena untuk menentukan atau untuk mengetahui harga wajar nilai dari suatu aset. Harga wajar aset sama dengan imbal yang diharapkan berbanding dengan imbal yang diberikan dari aset tersebut. Definisi obligasi yaitu merupakan surat utang yang dikeluarkan oleh perusahaan atau negara. Obligasi juga memiliki ciri pembayaran bunga yang bersifat tetap dalam setiap periodenya. Jangka waktu jatuh tempo itu bermacam-macam, dari 1 tahun sampai dengan 10 tahun. Sedangkan obligasi mempunyai masa jatuh tempo yang tidak terbatas atau disebut dengan cancel. Nilai nominal atau par value adalah harga yang tercantum di dalam surat obligasi. Oke teman-teman, selanjutnya yaitu kupon tingkat bunga adalah tingkat bunga dalam persentase yang berdasarkan dari nilai nominal yang akan dibayarkan oleh pihak penerbit obligasi. Model penilaian obligasi yaitu VB sama dengan I buka kurung
V VIVA dikali K dikali N tutup kurung ditambah M buka kurung V VIP dikali K dikali N tutup kurung. VB adalah nilai obligasi, K adalah kupon atau suku bunga yang berlaku, I adalah pembayaran bunga obligasi, M adalah nilai nominal obligasi, dan N adalah periode. Ada contoh kasusnya nih, PTX pada tanggal 1 Januari tahun 2000 menerbitkan obligasi dengan par value sebesar 10 juta dengan bunga 14% dan masa edar 10 tahun. Bunga obligasi dibayar tahunan. Berapakah nilai nominal yang harus dikembalikan pada akhir tahun? Cara menjawabnya yaitu dengan kita mencari terlebih dahulu bunga tahunan atau I, yaitu 10 juta dikali 14% sama dengan 1.400.000. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus. Dan angka yang terdapat dari VVIVA dan VVIP itu terdapat di dalam tabel VVIVA dan VVIP. Oke teman-teman, nah selanjutnya yaitu premi resiko. Premi resiko yaitu ada 4. Yang pertama yaitu premi maturity. Semakin tinggi tingkat jatuh tempo, maka akan semakin tinggi pula tingkat keuntungan yang diisyaratkan. Yang kedua yaitu premi kebangkrutan. Perusahaan yang mempunyai resiko bangkrut itu akan meningkatkan tingkat keuntungan yang diisyaratkan. Yang ketiga yaitu premi likuiditas. Perusahaan yang memiliki kesulitan terhadap likuiditas itu akan meningkatkan tingkat keuntungan yang diisyaratkan. Yang terakhir yaitu yang keempat, premi inflasi. Inflasi yang meningkat akan membawa tingkat suku bunga bebas resiko meningkat. Nah, ini merupakan contoh kasus yang penyelesaiannya menggunakan rumus nilai obligasi. Oke teman-teman, jadi bisa disimpulkan nih bahwa bunga yang ditawarkan obligasi lebih rendah dari tingkat keuntungan yang disyaratkan, maka harga obligasi akan lebih rendah juga dibandingkan dengan harga nominalnya. Begitupun sebaliknya, jika bunga yang ditawarkan obligasi lebih tinggi dengan tingkat keuntungan yang diisyaratkan, maka harga obligasi pun akan lebih tinggi dibandingkan dari harga nominalnya. Oke teman-teman, selanjutnya yaitu saham. Saham adalah suatu bukti kepemilikan. Nah teman-teman, ada 2 hal ketika kita membeli saham, yaitu yang pertama untuk memiliki perusahaan, yang kedua untuk menanamkan kelebihan modal dalam waktu yang sementara. Pemegang saham juga berhak atas dividen jika dividen itu dibayarkan. Selain dividen, pemegang saham juga akan menerima selisih antara harga jual atau harga beli yang sering disebut dengan capital gain atau loss. Oke teman-teman, saham juga mempunyai 2 jenis nih. Yang pertama ada saham biasa dan yang kedua ada saham preferen. Saham biasa adalah surat berharga yang menyatakan kepemilikan seseorang dalam suatu perusahaan. Selanjutnya yaitu saham preferen. Saham preferen adalah gabungan dari saham dan obligasi. Saham preferen membayarkan dividen berdasarkan dengan presentasi nominal dari saham preferen tersebut.
Oke teman-teman, sekian penjelasan atau pengulasan materi tentang konsep penilaian surat berharga. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.